Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Suhandi dengan nomor induk mahasiswa 252094342, mahasiswa PPG dalam jabatan Beks 4 tahun 2025, program studi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini Kamis 22 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di MTS Al-Jihad Kota Madia Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dengan materi urutan prestasi Khulafaur Rasyidin dan ibrah keseluruhan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Sebelum itu berdiri semuanya, Bapak akan meriksa kerapihan kalian. Berdiri. Ada sampah di bawah? Baik, silakan duduk kembali. Sebaiknya kita sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, sebagai kita bentuk cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Yuk berdiri semua. Yang akan dipimpin siapa? Silakan di depan. Siapa? Sudah siap ya? Ya, silakan di sana. Ya, semuanya tegap ya. Biasa kalau kita mau menyanyikan lagu nasionalisme, lagu Indonesia Raya ya. Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita cinta terhadap tanah air kita. Baik, selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, doa sudah selesai. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Coba yang pertama Aurel, Bilkis, Dapa, Muhammad Zakwan, Jihan, Kayla, Melani, Julnela. Alhamdulillah, berarti hadir semua ini ya. Terus. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentang kegiatan kita sebulan yang lalu atau mungkin yang bulan-bulan yang lalu kita sudah mengadakan kegiatan pemilihan OSIS. Apa sih yang harus kita persiapkan kalau kita mau memilih OSIS? Kira-kira apa sih? Musyawarah, pinter ya. Jadi kalau ketika memilih OSIS harus diadakan yang namanya musyawarah. Apa sih tujuan musyawarah itu? Untuk mencapai suatu tujuan, kemufakatan ya. Makanya bagus harus ada musyawarah. Kemudian apalagi selain musyawarah?
Ada lagi kira-kira? Nah, benar. Harus adanya pemungutan suara atau kalau sekarang sih pemilihan biasanya ya, ada pemilihan ketua OSIS, pemilihan umum ya kan biasanya kalau gitu. Tapi kalau di sekolah pemilihan ketua OSIS itu harus ada. Itu untuk apa sih? Untuk kegiatan kalian biar tahu bahwa saya itu ada hak memilih untuk suara ya. Jadi semuanya harus memilih karena itu tujuannya kan untuk kebersamaan biar sekolahnya lebih maju. Jujur. Pilih yang kira-kira pas, orangnya jujur. Tadi apa? Kemudian kalau mau ada apa-apa harus dimusyawarahkan. Itu pinter tuh. Kira-kira masih ada lagi masukan? Tanggung jawab, Pak. Oh, pinter. Harus adanya tanggung jawab. Kalau ibaratnya Syapa atau Jakwan atau yang lainnya jadi ketua OSIS harus bertanggung jawab. Itu ya, itu contoh kalau di lingkungan sekolah. Nah, karena dengan adanya seperti itu, nah kita masuk ke dalam mewakili dulu juga pas ketika zamannya Khulafaur Rasyidin ya, harus memilih yang jujur, adil, bertanggung jawab ya. Kemudian tadi apa lagi tuh? Boleh memilih, cuman kapan kejadiannya? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, terjadilah perselisihan. Akhirnya harus adanya seorang pemimpin. Ya, berarti yang mau jadi pemimpin itu tidak jauh dari 4 sahabat Nabi. Siapa aja kira-kira? Ada yang tahu sahabat empat Nabi, sahabatnya Nabi Muhammad SAW kira-kira siapa aja? Ada Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian Utsman bin Affan. Pintar ya, itu semuanya yang termasuk sahabat Nabi. Baik anak-anak, buku pelajarannya dibuka dulu, ditaruh dulu. Ya. Pelajarannya dibuka dulu. Udah semuanya? Dibuka halaman kemarin udah sampai halaman berapa? Waktu itu di semester ya, oh udah di halaman 104 ya. Silakan dibuka. Di dalam buku tersebut ada beberapa yang perlu kalian nanti ketahui. Yang pertama mengenai urutan yang namanya Khulafaur Rasyidin. Itu harus tahu. Tadi ya, mulai dari siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu ya. Pertama itu yang harus kalian pahami. Yang kedua, kalian harus menyebutkan prestasi apa sih yang didapat dari keempat Khulafaur Rasyidin. Ya, nanti kalian tuh baca di halaman sekian, nanti tinggal di ini ya. Kalian minimal harus tahu apa sih prestasi-prestasinya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu kalian juga harus tahu ibrah dari Khulafaur Rasyidin. Ibrah itu apa sih? Sama sebetulnya prestasi atau ibaratnya manfaatnya ya, yang namanya ibrah itu. Kemudian untuk apa sih ibrah itu bagi kita dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Nanti kita pakai ibaratnya kejujuran buat biar kaliannya semuanya jujur, berat itu. Kemudian apalagi bertanggung jawab, itu dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nyontoh dari 4 sahabat Nabi. Baik, selanjutnya kalian lihat ke depan semua. Di sini kita kan udah semester 2 ya. Nah, tentang berbicara pelajaran tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, tadi kita sudah bahas ya bagaimana dari keempat Khulafaur Rasyidin ini ada beberapa. Pertama, hatinya yang Abu Bakar As-Siddiq rendah hati. Kalau mau jadi seorang pemimpin harus rendah hati ya. Nggak boleh pemarah ya, harus rendah hati. Kemudian berhati tenang
Kalian hatinya tenang gak nih? Mudah-mudahan hatinya pada tenang-tenang, lemah lembut, itu kan enak ya. Kemudian sederhana. Beliau ini Abu Bakar As-Siddiq selalu sederhana, nggak pernah wah gitu ibaratnya sombong. Nih saya nih, enggak, tetap sederhana ya, walaupun tegas ya. Kemudian penyabar. Siapa yang pengen jadi orang sabar? Bapak aja pengen jadi orang yang sabar, susah sekali ya kalau jadi orang yang sabar. Kemudian adil dan suka bermusyawarah ya, ini yang penting nih, harus kita itu jadi kalau jadi siswa harus adil. Kemudian pandai, kalau ada masalah harus dimusyawarahkan, jangan asal jas aja, takutnya kita sendiri yang salah ya. Kalau ada permasalahan harus ada musyawarah, makanya ini bagus, ada adil dan suka bermusyawarah. Mudah-mudahan dari ini. Kemudian dermawan, orangnya kalau dermawan tahu nggak apa dermawan? Orangnya pandai memberi, dermawan tuh. Biarpun kaya tapi pandai memberi. Siapa nih? Jul nih, Jul. Kemudian penolong bagi kaum. Jadi kalau ada kaum yang lemah ditolong sama beliau. Ya, kalian juga sama. Kalau ada yang mau jalan kaki, mau nyebrang, tolongin dah. Masa biarin lah, nenek-nenek mau lewat atau ibu-ibu mau lewat ya, tolong dijaga lah, dianterin sampai ke seberang ya, biar tidak terjadi kecelakaan. Pintar ya. Kemudian tertindas. Tertindas itu kayak gimana? Jadi orangnya ada yang lemah, ada yang beliau itu bisa sama aja bisa menolong orang yang tertindas ya. Kemudian senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi yang keduanya, Umar bin Khattab ya. Umar kalau ini radhiyallahu anhu ya, jangan sampai nggak kita baca kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita mendoain beliau sama. Apa sih keutamaannya beliau? Yang pertama, keberaniannya. Sangat pemberani Umar bin Khattab. Kemudian suka bermusyawarah, hampir sama. Kemudian bijaksana, orangnya rendah hati ya. Kemudian bersikap adil, bersikap sederhana, jujur. Ini kalian harus jadi orang yang jujur ya. Dimanapun berada kita harus jadi orang yang sangat jujur. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pinter ya, jangan sampai lupa kita baca radhiyallahu anhunya. Cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi permasalahan. Nah, beliau nih keutamanya. Kemudian sebagai panglima perang, berarti kan paling terdepan nih. Kemudian pemberani dan gagah perkasa. Di sini yang paling gagah perkasa siapa? Ya, Dapa ini gagah perkasa badannya ya. Tapi kalau bapak yang nggak jadi masalah, biarpun kurus tetap semangat. Bagus nih, cocok nih ya. Kemudian yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Pinter, cerdas dan pandai. Kalian cerdasnya nih? Jadi siswa harus cerdas dan pandai. Kemudian pemberani, sabar, tabah dan menghadapi masalah. Ya. Kalian tadi sudah mempelajari tentang bagaimana kehidupan Khulafaur Rasyid. Minggu kemarin, minggu yang lalu ya udah Bapak bilang kan, kalian membuat kelompok. Sudah dibuat apa belum? Sudah. Ini udah duduknya udah sesuai dengan kelompoknya. Sudah. Terus ya, baik. Nanti sebelum ini Bapak akan bagikan dulu tugas KPD yang akan kalian kerjakan ya. Ini ya, nanti bareng-bareng. Ini baik, sebelum nanti kalian melaksanakan tugas, kalian perhatikan dulu ke depan, simak video berikut ini ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
dan sabar. Abu Bakar As-Siddiq berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Beliau bersahabat dengan Rasulullah sejak saat usia remaja. Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai As-Siddiq karena dia selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Beliau dipilih sebagai khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Inilah alasan terpilihnya Abu Bakar dari musyawarah tersebut. 4 alasan beliau terpilih pada saat musyawarah adalah: pertama, beliau adalah orang yang mengakui peristiwa Isra Miraj. Kedua, beliau yang menemani Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Abu Bakar sangat gigih dan selalu melindungi orang-orang yang menurut agama Islam. Dan keempat, menjadi imam sholat sebagai pengganti Rasulullah saat sedang sakit. Pada saat memimpin Islam, beliau lebih mementingkan kepentingan negara, dan sebelum beliau wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau nantinya. Umar bin Khattab memiliki julukan yaitu Al-Umar yang berarti sang pembeda, yaitu dalam membedakan antara kebenaran dan keburukan. Umar terkenal sebagai khalifah yang pemberani dan cerdas. Umar bin Khattab adalah khalifah yang menggantikan Abu Bakar Siddiq. Beliau 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Sejak kecil Umar terkenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan sesuatu kebenaran pada siapapun. Sebelum masuk Islam, beliau sempat menentang Islam. Tetapi setelah masuk, beliau membela Islam dan melawan musuh. Karena keberaniannya Umar ditakuti oleh kaum Quraisy. Umar bin Khattab dapat dijulukan Al-Mu'min, yang artinya pemimpin orang beriman. Julukan ini diberikan kaum muslimin karena beliau memimpin selama 10 tahun. Pada masa pemerintahannya, beliau memperluas kawasan Islam hingga apa? Membentuk pemerintahan dan menggunakan prestasi pemerintahan hingga menjadi jaringan Baitullah. Dan Umar bin Khattab wafat disebabkan keadaan hitam oleh Al-Quran, yaitu seorang budak dari Al-Quran yang juga pada saat syukur. Utsman adalah khalifah yang menikahi 2 putri Rasul. Yang pertama Ruqayyah dan kedua dengan Ummu Kulsum, yaitu setelah Ruqayyah wafat, beliau juga adalah saudagar kaya dan penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Karena beliau banyak melakukan amal kebaikan, maka beliau mendapat gelar Ganiyun Syakir, yaitu artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman pernah memberi atas dan tanggung jawab masing-masing. Ketiga, jujur. Mereka selalu berkata benar dan tidak berbohong. Keempat, cerdas. Mereka selalu berusaha untuk mempelajari ilmu dan meningkatkan pengetahuan. Kelima, bertanggung jawab. Mereka selalu bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat. Keenam, rendah hati. Mereka selalu santun dan baik dalam menghadapi kaumnya. Ketujuh, gamar bermusyawarah. Mereka selalu menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Dan yang terakhir, hidup sederhana. Mereka selalu menebarkan ketakwaan dan bersyukur serta ada dan berperilaku baik kepada siapapun. Baik, seru nggak? Ya, tadi itu tentang bagaimana kisah dari Ulama Rasid. Intinya ya. Nah, sekarang tugas kalian yang tadi sudah Bapak kasihkan KPD-nya, silakan kalian di berkelompok, silakan dikerjakan. Ada yang ditanyakan? Silakan dicek dulu. Kalian cara mengisinya itu tinggal kalian cocokkan. Kan waktu minggu kemarin Bapak bilangin kan, tinggal dicocokkan. Silakan di sini di bareng-bareng. Nah, kalau ada masalah ditanyakan ke Bapak. Bapak ayo silakan. Yuk, sekarang diisi ya. Bapak kasih waktu 3 menit sampai 4 menit. Yuk, silakan. Baik, silahkan kalian ikut bincang dengan kelompok masing-masing ya. Kalau ada yang sulit boleh ditanyakan. Ya. Oh iya, diperhatikan ya. Di situ sudah ada, tinggal kalian mencocokkan, ya, mencocokkan. Ada ininya kan? Ada ini kelompok apa nih? Abu Bakar Siddiq, berarti kalian cocokkan. Ya, kan ada Madinah atau ini ya. Lahirannya cocokkan dengan pertanyaannya. Ketik. Enggak. Silakan kalian isi tentang prestasinya Rasidin ya. Diisi kemudian diurutkan Rasidinnya, kemudian prestasinya dan hijrahnya ya. Kalau masih waktu silakan, masih ada waktu. Nanti kalian presentasi berkelompok jika sudah selesai. Waktunya tinggal sebentar lagi.
Jalan lagi. Ada waktu kok. Jangan lupa dikasih kelompoknya ya, nama kelompoknya. Nama kelompok sama nama anggotanya. 1 menit lagi ya, Bapak. Nanti silakan. Baik, mungkin sudah selesai ya waktunya. Baik, selanjutnya biasa presentasi ke depan sesuai dengan kelompoknya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ya. Baik, kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 1 mana? Oh sini ya, silakan. Kelompok 1. Bang perwakilan boleh ya, tapi dibilang ya anggotanya disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari. Baik, sudah selesai kan? Ya. Baik, selanjutnya presentasi dari kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 silakan ke depan. Ya, silakan. Yang lain dicermati ya, kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Maka, namanya? Kami dari kelompok 1 terdiri atas nama saya Jihan, Julia, Kaila, Naila, dan Bilqis. Tempat kelahiran yaitu di Mekah. Lahir tahun 572 Masehi, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Dia berketurunan dari Tani dan keluarga Islam. Beliau adalah pemimpin selama masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, apa gelar dari Abu Bakar As-Siddiq? Gelarnya adalah As-Siddiq, artinya jujur. Oh, bagus. Membenarkan. Ya, sama ada lagi, sudah selesai. Silakan kelompok 1 kasih tepuk salut lagi. Baik, silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ya, silakan. Ya, silakan perkenalkan nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar. Akan memperkenalkan nama saya Safa Syahrani, Saya Muhammad Rizwan. ada Devanda, Ilyas, Hafiz, dan Naisla. Baik, tadi kelompok 2 sudah selesai. Sekarang kelompok 3 silakan. Silakan perkenalkan nama kelompoknya dan anggotanya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman ingin memperkenalkan nama Nama? Raisa Ismianti, Zahra, Kela. Ya. Dan saya Yasin Ahmad. Baik, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4 silakan. Ya. Dicermati ya, silakan. Ya, silakan. Kenalkan nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terdiri dari Aurelia, Dampak, Gendis, Hasifah saya, Mailani, Farah dan Paramita. Saya akan menjelaskan tentang biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah keempat. Nama benar dari Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tempat dilahirkannya di Mekah pada tahun 570 Masehi. Ia keturunan dari Bani Hashim Quraisy. Nama ibu dari Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah binti As'ad. Gelarnya adalah Abu Torok atau Bapak si Tanah. Waktu kecil, beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menikah dengan
khalifah keempat, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, beliau mengganti para pejabat yang tercatat karena Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif. Yang kedua, dia membunuh. Selanjutnya, saya akan membacakan prestasi dari Khalifah keempat, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia mengganti pejabat yang tercatat karena Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif. Yang kedua, membenahi keuangan negara, yakni Baitul Mal. Yang ketiga adalah memajukan ilmu bahasa. Yang keempat, terakhir, membangun kota Kufah secara khusus untuk meningkatkan ilmu tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sekarang Ya, menangkan tempat lahir Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah. Nah, Apakah ada pertanyaan lainnya? berarti semua. Baik, kita kasih aplaus buat kelompok 4. Salut. Kembali. Baik, sudah selesai ya. Baik, kalian sudah presentasi sangat luar biasa sekali dari berbagai kelompok masing-masing. Bagus, ada keberanian. Gimana pelajaran kali ini? Lebih asik apa lebih gimana lagi? Kalau kelompok ini kan enak kalian ya. Dibiasakan nanti kalau pembelajaran bikin kelompok ya. Kemudian Bapak ingin sedikit mengulas ya. Kira-kira baik, menurut kalian mengapa urutan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu sangat harus kita pahami? Ada yang mau jawab? Kenapa sih kita harus memahami Khulafaur Rasyidin? Ya. Untuk bisa meneladani sikap-sikap para khalifah. Nah, bagus, untuk meneladani sikap-sikap para Khalifah. Ada lagi? Kira-kira untuk apa sih kita memahami sikap-sikap beliau? Ya, silakan. dapat dijadikan contoh sebagai pemimpin. Nah, untuk dijadikan contoh sebagai pemimpin. Baik, ya bagus, itu ya. Selanjutnya Bapak akan tanya kembali nih, nilai apa sih yang kita bisa terapkan saat ketika kita memilih ketua OSIS yang tadi? Saya Pak, Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab, apalagi? Jujur, bagus. Ya, harus tanggung jawab, harus jujur. Ada lagi? Ya Pak. Apa? Adil. Adil. Ya, kalau memilih itu kita minimal pemimpinnya yang adil, jujur, tanggung jawab. Nah, itu ya. Khulafaur Rasyidin mengajarkan kepemimpinan yang berlandaskan yang pertama iman, kan itu ya. Kemudian Islamnya juga kuat. Kemudian ilmunya, keadilannya bagi perlu kita contoh. Ya, makanya dari sosok yang 4 ini. Baik, untuk biar kalian lebih hafal, ya coba kita hafalkan kira-kira. Ya, baik, ikutin ya yang ada di video berikut. Ya, tambah hafal ya kalian nih. Coba, satu ya. 1, 2, 3. Empat khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi biar tambah hafal ya. Baik, siap. Empat khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan semuanya. Bapak harapkan di pelajaran kali ini bisa kalian ambil ilmunya, kemudian kalian bersakti, dihafalkan ya. Yang sudah ini mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Bapak mungkin Bapak akhiri, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak, mohon maaf apabila ada kekurangan ketika menyampaikan materi di hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.